Kisah-kisah pilu kerusuhan Mei 1998. Kerusuhan Mei 1998 merupakan salah satu peristiwa kelam dalam sejarah Indonesia. Saat itu kerusuhan Mei 1998 muncul setelah penembakan terhadap 4 mahasiswa Trisakti. Menjadi orang nomor satu di Republik namun tidak untuk kali ini. Nilai rupiah terhadap dolar terus melemah. Kalian tahu gak sih tentang peristiwa lengsernya Soeharto? Tahu sih, dikit. Itu kan terjadinya pada bulan Mei tahun 1998. Nah, momen itu tuh penting banget bagi Indonesia. Terus penting juga buat Soeharto, soalnya pada saat itu beliau mengundurkan diri dari kursi kepresidenannya. Iya. Peristiwa itu diawali tanggal 5 Maret 1998 kan. Waktu itu 20 mahasiswa Universitas Indonesia datang ke gedung MPR DPR untuk menyatakan penolakan terhadap pidato pertanggungjawaban Presiden yang disampaikan pada sidang MPR dan menyerahkan agenda reformasi nasional. Mereka diterima di fraksi ABRI. Terus pas tanggal 19 Maretnya, Soeharto dan B.J. Habibie disumpah menjadi presiden dan wakil presiden. Terus pas tanggal 11 Maretnya, Soeharto dan B.J. Habibie disumpah menjadi presiden dan wakil presiden. 2 hari setelahnya, Soeharto mengumumkan kabinet baru yang dinamakan Kabinet Pembangunan 7. Terus, pas tanggal 15 Aprilnya, Soeharto meminta mahasiswa mengakhiri protes dan kembali ke kampus. Karena sepanjang bulan ini mahasiswa melakukan unjuk rasa dari berbagai perguruan tinggi swasta maupun negeri. Mereka berunjuk rasa untuk meminta dan menuntut dilakukannya reformasi politik. Terus 3 hari setelahnya, Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Panglima ABRI Jenderal Purnawiranto dan 14 Kabinet Pembangunan 7 mengadakan dialog dengan para mahasiswa itu di Pekan Raya Jakarta. Tapi cukup banyak perwakilan dari perguruan tinggi itu menolak dialog tersebut. Pada tanggal 1 Mei 1998, Soeharto melalui Menteri Dalam Negeri yaitu Hartono dan Menteri Penerangan Awi Dahlan mengatakan bahwa reformasi baru dapat dimulai tahun 2003. Tapi keesokan harinya, pernyataan itu diralat dan kemudian dinyatakan bahwa Soeharto mengatakan reformasi itu bisa dilakukan sejak itu tahun 1998. Terus pas tanggal 4 Mei itu, mahasiswa dari Medan, Bandung, sama Yogyakarta menyambut kenaikan harga bahan bakar minyak dengan cara demonstrasi besar-besaran. Tapi demonstrasi itu berubah menjadi kerusuhan saat para demonstran terlibat bentrok dengan para petugas keamanan. Di Universitas Pasundan, Bandung, ada 16 mahasiswa luka akibat bentrokan tersebut. Nah, keesokannya tanggal 5 Mei, peristiwa demonstrasi besar-besaran di Medan itu malah menjadi kerusuhan. Di balik kerusuhan itu, pada tanggal 9 Mei, Soeharto berangkat ke Kairo, Mesir untuk menghadiri pertemuan KTT G15. Ini merupakan lawatan terakhirnya ke luar negeri sebagai Presiden Republik Indonesia. Di tanggal 12 Mei, aparat keamanan menembak 4 mahasiswa Trisakti yang berdemonstrasi secara damai. Keempat mahasiswa tersebut ditembak saat berada di halaman kampus. Terus di tanggal 13 Mei-nya, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta, Bogor, Tangerang, sama Bekasi datang ke kampus Trisakti untuk menyatakan duka cita. Kegiatan itu diwarnai kerusuhan. Nah, pada tanggal 14 Mei, di depan rakyat Indonesia yang berada di Kairo, Soeharto mengatakan bahwa dia akan mengundurkan diri jika rakyat Indonesia menginginkannya. Nih aku ada videonya.
Sementara itu, kerusuhan dan penjarahan terjadi di beberapa pusat perbelanjaan di Jabodetabek, seperti supermarket Hero, Superindo, Makro, Goro, Ramayana, dan Borobudur. Beberapa dari bangunan pusat perbelanjaan itu dirusak dan dibakar. Sekitar 500 orang meninggal dunia akibat kebakaran yang terjadi selama kerusuhan terjadi. Pada keesokan harinya, Soeharto tiba di Indonesia setelah memperpendek kunjungannya di Kairo. Ia membantah telah mengatakan bersedia mengundurkan diri. Suasana Jakarta masih mencekam. Toko-toko banyak ditutup, sebagian warga pun masih takut keluar rumah. Keesokan harinya pun, warga asing berbondong-bondong pulang ke negeri mereka. Suasana Jabodetabek pun masih terasa mencekam. Di tanggal 19 Mei, Soeharto memanggil 9 tokoh Islam seperti Nurholis Majid, Abdurrahman Wahid, Malik Fajar, dan Kiai Haji Ali Yafi. Dalam pertemuan yang berlangsung selama hampir 2,5 jam, yang waktu itu mulai dari rencana semula yang hanya 30 menit, para tokoh membeberkan situasi terakhir di mana elemen masyarakat dan mahasiswa tetap menginginkan Soeharto mundur. Permintaan tersebut ditolak oleh Soeharto. Ia lalu mengajukan pembentukan Komite Reformasi. Pada saat itu, Soeharto menegaskan bahwa ia tak mau dipilih lagi menjadi presiden. Namun, hal itu tidak mampu meredam aksi massa. Mahasiswa yang datang ke gedung MPR untuk berunjuk rasa semakin banyak. Sementara itu, Amin Rais mengajak massa mendatangi lapangan Monumen Nasional untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Pada tanggal 20 Mei, jalur jalan menuju lapangan Monumen Nasional diblokade petugas dengan pagar kawat berduri untuk mencegah massa masuk ke komplek Monumen Nasional. Namun, penggerahan massa tak jadi dilakukan. Pada dini hari, Amin Rais meminta massa tak datang ke lapangan Monumen Nasional karena itu ia khawatir kegiatan itu akan menerani korban jiwa. Sementara itu, ribuan mahasiswa tetap bertahan dan semakin banyak berdatangan ke gedung MPR, DPR. Mereka terus mendesak agar Soeharto mundur. Nah, pas hari terakhir, tepatnya tanggal 21 Mei di Istana Merdeka, hari Kamis pukul 9:05, Soeharto mengumumkan mundur dari kursi kepresidenannya dan Baharudin Yusuf Habibie disumpah menjadi presiden ketiga. 98 susunan Kabinet Pembangunan ke-7. Dan untuk melaksanakan reformasi dengan cara yang sebaik-baiknya tadi, saya menilai maka Wakil Presiden Republik Indonesia Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden Mandataris MPR 1998-2003. Pak B.J. Habibie, sebelum memangku jabatan Presiden, saya akan melaksanakan kewajiban konstitusional saya, ialah mengucapkan sumpah sesuai dengan agama yang saya anut sebagai berikut. Nah, jadi gitu guys ceritanya. Makasih. Bye.